Oke, dari Utih Gaming 2309, Bang Tama, technical analysis di semua video Bang Tama berlaku juga buat kripto. Ada bedanya nggak market kripto sama forex? Sebenarnya untuk technical analysis itu sama aja, karena kita membaca data-data ke belakang untuk memprediksi data ke depannya atau forecasting ke data depannya. Nah, untuk Bitcoin dan Ethereum dan koin-koin lainnya sebenarnya itu sama aja. Jadi harga-harga yang kalau kalian ingat aja sebenarnya, misalkan harga-harga Bitcoin yang kalian ingat, contoh yang harga Bitcoin paling tinggi itu di harga 689 atau di 69.000 di tahun 14 November. Berarti tahun 2021 14 November kemarin harga paling tinggi di Bitcoin itu di 69.000. Harga di tahun ini kembali ke 69.000. Kembali ke 69.000. Tahun kemarin setelah 69.000 harga itu turun drastis. Berarti kemungkinan tahun ini akan ada turun dulu, belum lanjut mungkin ada kenaikan. Nah, jadi di situ sebenarnya technical analysis di sini berperan untuk memprediksi data ke depan dengan melihat data-data ke belakangnya. Saya contohkan seperti tadi, support resisten, trendline, dan lain-lain itu hanya tool untuk membuat Anda itu lebih gampang melihat marketnya. Jadi kalau taruh indikator banyak membuat Anda bingung atau nggak tahu mana itu indikator buat apa, yang penting nggak usah pakai indikator. Karena kita nggak pakai indikator aja juga bisa. Jadi jawabannya adalah bisa diterapin di semua instrumen, entah itu di kripto, indeks, saham, dan lain-lain itu bisa. Jadi belajar technical di sini nggak ada ruginya. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Otian 980, Mas Tama mau tanya, modal $100 untuk trading dengan target $10 per hari, kira-kira wajar nggak ya? Oke, $10 per hari dari modal 10%, berarti berapa persen? 10% dari modal per hari. Oke, berarti indikasinya kalau saya harus analisa, jadi kan $10 per hari dari modal $100, berarti ini 10% dari modal. Setiap bulan ada 20 hari trading kan, berarti 10% dikali 20 kali, berarti sekitaran 200% per bulan untungnya. Apakah bisa? Jawabannya bisa, Pak. Bisa. Di trading di sini unlimited, serius, unlimited. Kalian mau untung berapapun itu sebenarnya bisa. Tetapi yang kita harus pikirin bukan masalah untungnya, tetapi resikonya. Ketika kita, oke, per hari saya dapatnya 10%, berarti ketika Bapak gagal itu kira-kira rugi berapa persen? Contoh aja ini, per bulan saya dapat 200%, berarti misalkan kita pakai risk and reward ratio 1:2, ketika untung kita dapat 2%, ketika gagal kita dapat 1%. Dari sini aja kita kelihatan, oke, kalau untung kita dapat 200%, contoh aja, ketika gagal kita gagal 100% dari modal, habis modalnya. Berarti di sini untuk pertanyaan Bapak itu tidak bagus karena resikonya terlalu besar. Karena biasanya di trading di sini hedge fund dan lain-lain itu biasanya di 10-15% per bulan, ya, bukan 200% Pak. Semoga menjawab. Dari Pak Adi Akbar, Mas Tama, apakah kehidupan dan kebiasaan kita sehari-hari bisa ngaruh sama trading seperti jam tidur, olahraga, dan lain-lain? Menurut saya itu sebenarnya berpengaruh. Istirahat, olahraga, pengelolaan stres itu bagus kan untuk tubuh kita, bukan buat trading dulu, buat tubuh dulu. Di balik tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat atau yang bagus kalau saya biasanya bilang. Jadi kalau tubuh kita baik, otak kita tenang, itu kalau kita mau trading, analisa, psikologi itu bisa bagus. Jadi misalkan kalian lagi banyak stres dan lain-lain, oh saya nggak usah trading dulu, it's good, karena kalau kalian trading bakalan hancur nanti, biasanya kayak gitu. Dari user KH9LF5TD9B, Pak mau tanya, itu kan bahasanya kalau kita udah dapat 1:1 kita BEP dan close separuh, itu kan jadinya nggak 1:2, mohon dijawab Pak Tamas. Siap. Oke, jadi ada beberapa cara kalau kita trading sebenarnya. Kita berikan banyak alternatif. Contoh, sekarang kita ada buy posisi. Contoh aja loh ya. Oke, di sini entrian kita di harga sini 65634, TP-nya di atas, SL-nya di bawah. Ini 1:2. Kalau gagal 1%, kalau untung, untungnya 2%. 2 kali lipat dari keuntungan. Oke, di sini contoh aja market sudah naik, udah bagus nih. Udah lebih dari, katakanlah ketika kita gagal $1, di sini sudah untung $1 atau 1%, di sini udah untung 1%. Lah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menarik. Ada beberapa cara. Ada kalau saya bilang ada 3 cara. Yang pertama, biarkan. Oke, jadi dibiarkan aja. Ada stop loss, ada TP-nya, ya udah dibiarkan. Set and forget katanya.
katanya orang-orang. Oke, yang kedua ada yang namanya SL to BEP. Oke, jadi stop loss di sini kita taruh di break even point. Jadi ketika harga kembali lagi itu kita masih nggak rugi ataupun nggak untung. Itu namanya stop loss to BEP. Biar aman lah entryan kita. Oke, jadi katakanlah kita entry stop lossnya di bawah, udah harga udah untung tuh. Oke, stop lossnya kayak naikkan lah ke atas biar ketika nanti terkena stop saya nggak rugi karena saya taruh stop loss di area entry saya. Terus yang ketiga ada namanya SL plus atau close separuh, close SP close separuh. Ini caranya kalian bisa cek di YouTube, cari aja close separuh Rizky Aditama. Pokoknya belakangnya kasih Rizky Aditama nanti keluar. Ini cara posisi separuh, tutup posisi separuh. Nah kayak gitu. Nah caranya gimana? Caranya gini menarik. Ini contohnya kita pakai satu lot, kita close 0,5 lot. Oke, jadi kan kita opennya satu lot. Sebenarnya kita bisa close dengan setengah lotnya yaitu 0,5. Sisanya kita pakai cara yang kedua, SL to BEP. Jadi kita ngambil profit dulu di sini. Oke, kita ambil profit dulu dikit aja, separuh. Sisanya biarin guys. Itu juga bisa dibiarin di sini, bisa dibiarin sampai TP atau dibiarin pakai trailing stop. Jadi ketika TP-nya di sini, stop loss-nya di atas sini, ketika harga tetap naik, stop loss-nya itu mengikuti sampai nanti ke close. Kayak gitu, itu namanya trailing stop. Bisa macam-macam. Nah, pertanyaannya berarti ini kan bukan 1:2 jadinya. Yes, itu berarti bukan 1:2. Tetapi di sini resiko untuk kembali itu bisa lebih kecil. Nah, jadi saya sudah jabarkan 3 opsi yang bisa Bapak gunain. Entah Bapak mau pakai yang mana, dicoba, dicari-cari yang cocok buat Bapak gimana. Kita selalu open dan ini loh dasarnya, kalian mau pakai yang mana itu terserah. Dari Ihsan Faruk 4886, Bang, tamat seandainya ada beberapa hasil analisa bertentangan seperti 2 konfirmasi analisa naik dan 2 lagi turun. Posisi apa yang harus kita ambil, sell atau buy, atau kita tunggu dulu pergerakannya? Analisa ada beberapa, ada analisa fundamental, ada analisa teknikal, ada 2. Nah, ketika kita analisa, entah itu kalian pakai analisa apa, ketika kalian analisa terus bingung, ini sebenarnya mau kemana ya? Sama seperti kalian kalau mau ke pasar, kemudian kalian mau beli bingung, mending nggak usah, step back, mending nggak usah, santai aja, atau tunggu konfirmasi lain, atau nggak usah. Oke, pairnya masih banyak. Jadi pair nggak cuma XAU USD, nggak cuma Euro USD, itu banyak. Bisa cari kesempatan di lain pair. Pejuang Gamer 9281, Mas, apakah TradingView bisa dihubungkan ke broker? Apa ada tutorialnya? Bisa. Jadi di TradingView kalian bisa, ini TradingView, di bawah sini ada arah atas, diklik aja. Kemudian masuk ke trading panel. Nah, di trading panel di sini bakalan keluar paper trading, ini diklik see all broker. Nah, nanti keluar beberapa broker yang sudah support sama TradingView. Nanti kalian bisa trading di TradingView. Itu bagus. Cara connect-nya sebenarnya simpel. Contoh yang saya pernah pakai Paperstone, jadi bisa diklik contoh aja ini Paperstone, kemudian langsung di connect. Nanti di sana otomatis masuk ke websitenya Paperstone, kita login, kita confirm, terus nanti kembali lagi ke sini Paperstone kembali. Nah, ini kita tinggal login, nanti balik lagi ke TradingView untuk kita connecting. Udah, gitu aja otomatis. Kemudian di Indonesia kok belum ada brokernya tadi, masih belum ada broker Indonesia yang connect sama TradingView. Ya, didoain aja, semoga kedepannya ada. Oke, dari user VJ2TV3WT6F, Mas Tama mau nasihatnya dong, minimal berapa pair untuk trader menengah? Gua lihat para trader memiliki 6 layar PC, itu gimana Mas? Saya juga pengen seperti itu, punya layar 6, punya layar 9. Enak Pak, kalau kita lihat itu sebenarnya bisa paham itu. Itu biasanya apa ya kalau dibilang ya, mungkin membuat beberapa orang enak ngelihat, tapi kalau menurut saya doesn't make any sense, nggak masuk akal menurut saya. Kalau saya tinggal di klik aja kayak di TradingView sekarang kan, contoh saya mau lihat-lihat market, oke sekarang USDCB tinggal spasi aja kan, kita udah analisa juga, jadi tinggal spasi, oh nggak ada opportunity, ya udah nanti lagi. Kalau saya sih lebih cepet kayak gitu. Jadi mungkin setiap orang berbeda-beda, tapi untuk saya lebih cepat pakai, karena satu monitor saya bisa bawa kemana-mana. Sekarang malah sering pakai HP, bisa bawa kemana-mana lebih gampang. Yang penting di sini sekarang itu bukan masalah kita harus pakai layar monitor apa, kita harus komputer apa, kita harus pakai HP apa, nggak ngaruh. Yang ngaruhnya di sini psikologi gimana, teknikal gimana, dan yang penting itu profit. Kalian pakai 6 monitor, 10 monitor tapi nggak profit, podo aja.
Alright, thank you. See you next video. Bye bye.